لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah, di malam hari ini, Kamis malam Jumat, Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kepada kita kenikmatan, baik itu nikmat iman, nikmat Islam, sehingga di malam hari ini, malam Jumat, seperti biasa kita bisa melaksanakan agenda mingguan, yaitu program Tahsinut Tilawah di Masjid At-Taubah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keridhaan kepada kita semua, dan secara khusus, secara umum bagi umat, sehingga kita bisa mengambil istifadah dari pelajaran atau informasi yang bisa kita dapatkan insyaallah pada malam hari ini. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kehadirat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita selalu senantiasa istiqomah mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ila akhiril hayat, dan mendapatkan syafaatul utma di hari kiamat nanti yang disebutkan dalam Al-Quran, yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Tema kita pada malam hari ini menyangkut tentang tanda-tanda wakaf dalam mushaf Al-Quran. Walaupun di minggu sebelumnya, kemarin kita sudah membahas tentang dua pokok kaidah dalam wakaf, yaitu al-waqfu ala ru'usil ay sunnatun mutlaqah. Wakaf di setiap akhir ayat hukumnya adalah sunnah secara mutlak. Sunnah yang dimaksud dalam ilmu tajwid bukan berarti sunnah dalam ilmu fikih. Kalau dalam ilmu fikih yang disebut sunnah adalah ma yuthabu fa'iluhu wa la yu'aqabu tarikuhu. Sesuatu yang jika dilakukan mendapatkan pahala, dan jika ditinggal tidak mendapatkan dosa. Bukan itu yang dimaksud. Tapi sunnatun mutlaqah adalah anjuran untuk wakaf di situ, yaitu di akhir ayat. Kemudian yang kedua, laisa fil Qur'ani waqfun wajibun au haramun syar'an illa ma afsadal ma'na. Bahwasanya tidak ada dalam Al-Quran wakaf itu dikatakan wajib atau haram secara syarak, kecuali satu, yaitu jika merusak arti. Kemudian insya Allah akan kita bahas apa saja yang merusak arti, wakaf yang bisa merusak arti. Ada beberapa poin. Yang pertama, wakaf pada fi'il tanpa menyebutkan fa'il, wakaf pada fa'il tanpa menyebutkan maf'ul. Ini ada beberapa hal. Nah, prakteknya langsung masuk di tanda-tanda wakaf. Tanda wakaf dalam mushaf yang pertama, mim. Apa itu mim? Mim disebut dengan alamatul waqfil lazim, tanda wakaf lazim. Yang dimaksud sini walaisal luzumu, wakaf lazim di sini bukan dimaksud lazim secara syar'i. Apa itu lazim secara syar'i? Lazim atau wajib secara syar'i jika dilakukan mendapat pahala, dan jika ditinggal mendapatkan dosa. Bukan itu maksudnya dalam ilmu tajwid. Wa innama huwa luzumun istilahi. Tapi yang dimaksud lazim ini adalah lazim secara istilah, wajib secara istilah. Tujuannya apa? Hatta yafsilal qari baina ma'nayaini, sehingga seorang qari atau pembaca dapat memisahkan di antara dua makna. Contoh, di ayat surat Al-An'am ayat 36, ketika Allah berfirman, innama yastajibul ladzina yasma'un
ada tanda mim. Oke. Terusnya wal mauta yab'atsuhumullahu tsumma ilaihi yurja'un. Jadi seorang qari ketika membaca yasma'un, kenapa ada tanda mim? Mim di sini tandanya wajib. Wajib itu maksudnya apa? Jika dilanjutkan, di sini disebutkan walau wasala la auhama annal istijabata hasilatun minal ladzina yasma'un wa minal mauta. Artinya orang yang dapat mendengar dan yang sudah mati bisa menjawab panggilan. Kalau kita cek terjemahan ya, ini terjemahan online ayat 36 ya. Nah, sebentar. Innama yastajibul ladzina yasma'un, saya gedein. Yuk. Nah, innama yastajibul ladzina yasma'un, tanda mim, wal mauta. Di sini terjemahannya hanya mereka yang mendengar sajalah yang mematuhi seruan Allah. Itu sampai sini. Hanya orang yang mendengar, yang punya telinga. Ini yang bisa mematuhi seruan Allah. Tapi ketika diwakafkan sini dan orang-orang mati bisa memenuhi seruan Allah. Wal mauta, dan orang-orang yang meninggal. Jika diwakafkan sini akan menimbulkan salah persepsi, seolah-olah orang yang mati pun dapat mendengar atau dapat mengikuti panggilan, dapat memenuhi panggilan Allah. Kan aneh. Nah, ini dikasih tanda mim. Tujuannya apa? Seorang pembaca nggak salah lagi. Oh, kalau gitu kita berhenti di sini. Ini lebih aman. Jika dilanjutkan, khawatirnya akan menimbulkan salah persepsi. Maka dikasih tanda mim. Ini wajib. Bukan berarti wajib jika dilakukan berpahala. Khawatirnya jika dilanjutkan akan merubah arti. Nah, itu yang berdosa. Jadi kesalahan adalah menimbulkan perubahan pada arti. Illa ma afsadal makna. Ini alasan waqaf lazim. Alasan waqaf lazim, kenapa kok harus dilakukan? Jika diwasolkan akan menimbulkan salah persepsi bahwasanya orang mati pun bisa memenuhi seruan Allah atau bisa mendengar seruan Allah. Nah, ini yang nggak benar. Kita praktekkan di contoh. Jadi ayat ini paten, maka misal berhenti di sini itu artinya juga kurang sempurna. Nah, misal rukuk di sini fala takunanna minal jahilin, Allahu akbar. Nah, itu masih ada kaitan. Sama dengan kemarin yang di juz 5 dengan juz 4 akhir, yaitu ada kaitan arti. Maka jika rukuk itu berarti mengakhiri bacaan. Yang disebut mengakhiri bacaan ada jeda beberapa menit, kecuali jika jedanya itu karena bersin atau karena pembelajaran. Nah, itu bisa, atau dari hukum tidak bermasalah. Tapi ketika fala takunanna minal jahilin, kalau di ayat surat An-Nisa kemarin wa antajma'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf innallaha kana ghafurar rahima wal muhsanatu minan, dan titik-titik orang muhsanat, wal muhsanatu minan nisa, dari kelompok wanita. Muhsanat itu orang yang terjaga kemaluannya. Di sini maksudnya adalah wanita yang bersuami. Wanita yang bersuami apa maksudnya? Padahal ayat sebelumnya hurrimat, diharamkan menikahi wanita yang bersuami. Tapi karena diputus, innallaha kana ghafurar rahima, Allahu akbar, itu bisa menimbulkan salah persepsi. Maka misal diputus di sini, khawatirnya menimbulkan salah persepsi dan itu yang bisa merusak makna.
maka tidak diperbolehkan. Ini fungsinya wakaf lazim. Baik, kita praktekkan di ayat ini. Nah, saya gedein ya. Oke. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kana kabura 'alaika i'raduhum fa in istata'ta an tabtaghiya nafaqan fil ardi aw sulaman fis samaa'i fatatiyahum bi ayah walau syaa Allahu lajama'ahum 'alal huda fala takunanna minal jahilin. Innama yastajibul ladzina yasma'un. Sepertinya di situ ya. Wal mauta yab'atsuhumullahu thumma ilaihi yurja'un. Oke, kita bersama-sama yang penting bisa mempraktekkan wakaf lazim ketika ada mim berhenti. Mimnya yang begini. Bukan mim yang tegak. Kalau mim yang tegak itu tanda iklab atau ikhfa syafawi. Contoh, mana contohnya ya? Adrakum bih, nun mati yang bertemu dengan ba, itu bukan berhenti tapi membaca dengan mim secara gampang, walaupun di situ ntar ada khilaf di antara para ulama mana yang membaca dengan. Oke, kalau dicari mungkin susah. Ntar kita cari habis ini praktek. Berarti nggak boleh lama tadi berarti dia pasien itu. Jahilin ini, jahilin nggak boleh lama. Paling hanya narik nafas atau ya misal wakofnya darurat atau yang disebut itirori, batuk atau bersin langsung. Sama dengan kalau di kita hukum fikih sehari-hari itu apa ya? Akad, ijab, qabul dalam pernikahan. Kan nggak boleh lama-lama. Itu kalau lama-lama mengulang. Jarak mikir misalnya sampai 5 menit, itu mengulang. Kecuali mungkin yang ya, tarik nafas atau ya langsung lah. Cuma kalau sampai nunggu 5 menit, itu bisa nggak sah dan harus ngulang. Tuh. Ini sama, jika lama-lama akan menyebabkan salah pemahaman dalam memahami ayat Allah. Baik, kita bersama-sama membaca ta'awud dan bismillah. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dari wa ingkana sampai sulama, kita cek kuat nggak? Wa in kana kabura 'alaika i'raduhum fa in istata'ta an tabtaghiya nafaqan fil ardi aw sulama. Yuk bersama-sama coba. 1, 2, 3. Wa in kana kabura 'alaika i'raduhum
a'raduhum fa in istata'ta an tabtaghiya nafaqan fil ardi aw sullama. Kuat dari aw sullama sampai biayah. Ya, 1, 2, 3. Aw sullaman fis samai fatatiyahum bi ayah. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Aw sullaman fis samai fatatiyahum bi ayah. Berikutnya walau sya'allahu sampai alal huda. 1, 2, 3. Walau sya'allahu lajama'ahum 'alal huda. Sekali lagi. 1, 2, 3. Walau sya'allahu lajama'ahum 'alal huda. Berikutnya fala takunanna minal jahilin. 1, 2, 3. Fala takunanna minal jahilin. Berikutnya innama yastajibul ladzina yasma'un. 1, 2, 3. Innama yastajibul ladzina yasma'un. Berikutnya wal mauta yab'atsuhumullahu thumma ilaihi yurja'un. 1, 2, 3. Wal mauta yab'atsuhumullahu thumma ilaihi yurja'un. Coba. Ini notnya. Oke, langsung ya. Wa ba'dahum as-sabah ihsasu huznin bihi ya sahibi dam'i yasinu. Ya, disinggung sedikit ya. Wa ba'dahum as-sabah ihsasu huznin bihi ya sahibi dam'i yasinu. Prakteknya a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Gitu ya. Pembagian wakaf mim sudah, sekarang lam alif. Oke. Di sini lam alif alamatul waqfil mamnu' ya, atau tanda wakaf yang dilarang. Kenapa kok dilarang? Padahal nggak ada ketentuan wakaf secara tauqifi. Apa itu tauqifi? Tauqifi ketetapan dari Rasul. Harus wakaf di sini atau jangan wakaf di sini, nggak ada. Ya. Dikatakan terlarang karena li'adami tamamil makna. Ya. Maknanya tidak sempurna. Seperti ya, memutus antara mubtada dan khobar. Mana mubtada dan khobar? Nah, ini yang terakhir, wala alal mubtada tuna khobarihi, memutus antara mubtada dan khobar. Kemarin saya singgung sedikit. Sebentar.
Baik, saya buka payen ya. Payen. Payen. Oke, susunan dalam bahasa Arab itu sama dengan, hampir dikatakan sama dengan bahasa Indonesia. Bahasa Arab, bahasa Indonesia susunannya adalah S P O K. Walladzi jaa'a bisidqi, orang yang datang dengan kebenaran, wa saddaqa bihi, dan membenarkannya, ulaika humul muttaqun, mereka adalah orang-orang yang bertakwa. Baik, ada lagi mubtada dan khobar. Misal kita tulis rumah itu luas. Rumah itu luas. Ini susunannya dalam bahasa Indonesia, rumah itu sebagai apa? Subjek, predikat, objek. Objek. Luas sebagai? Ini kalau dalam bahasa Arab ini disebut dengan mubtada, ini khobar dalam bahasa Arab. Kemudian jika dikiaskan, Ahmad memukul anjing, misalnya memukul anjing. Anjing. Nah, ini dalam bahasa Indonesia disebut subjek. Dalam bahasa Indonesia ini predikat, ini objek. Dalam bahasa Arab, subjek disebut dengan fa'il atau pelaku. Ini predikat dalam bahasa Arab disebut dengan fi'il. Fi'il adalah kata kerja. Objek dalam bahasa Arab disebut maf'ul bih, yang dikenai pekerjaan. Maka SPO. Maka susunan dalam bahasa Arab, kalau dalam bahasa Indonesia kan SPO, bahasa Arab itu adalah PSO. Itu susunannya. Pasti dimulai, apapun itu berita, dimulai dari fi'il. Nah, ini jika bentuknya SPO atau PSO. Sekarang jika mubtada sama khobar, ini benar ya? Rumah itu objek. Ini dalam bahasa Arab kan mubtada, luas sebagai keterangan, objek keterangan. Nah, ini agak membingungkan. Ini mubtada dalam bahasa Arab, kemudian khobar dalam bahasa Arab. Rumah itu luas. Baik, apa korelasinya dengan yang di sini? Memutus antara mubtada dan khobar itu adalah bagian dari waqaf qabih. Apa itu waqaf qabih? Waqaf yang jelek. Jelek karena maknanya nggak sempurna. Bahkan di sini disebutkan li'adami tamamil makna, karena maknanya tidak sempurna. Contoh, walladzi jaa'a bisidqi wa saddaqa bihi, orang yang datang dengan kebenaran dan membenarkannya, orang tersebut apa? Balasannya apa? Atau orang yang bagaimana? Nah, baru disebutkan ulaika humul muttaqun, mereka itu adalah orang yang bertakwa. Maka tidak boleh fala yasihul waqfu ala saddaqa bihi. Enggak boleh wakaf di lafal wa saddaqa bihi di sini. Di sini kasih tanda lam alif. Kenapa? Karena maknanya menjadi janggal. Itu disebut dengan wakaf mamnu. Tanya dalil, misalnya dalilnya mana? Ada nggak Rasulullah melarang hal itu? Nggak. Bukan masalah Rasulullah melarang. Rasulullah hanya melarang jangan sampai wakaf di tempat yang merubah arti. Nah, ini salah satu bagian yang merubah arti, artinya merusak makna tersebut. Orang yang datang membawa kebenaran dan membenarkannya adalah apa? Atau begini, jika orang tersebut bertakwa, maka apa jika bertakwa? Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Tapi berhentinya wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Nah, ini namanya wakaf yang salah. Ya, karena bisa atau memberikan pemahaman yang salah. Di sini dikasih tanda lam alif. Contohnya apa? Ini prakteknya.
walladzi jaa bisidqi wa saddaqa bihi ulaika humul muttaqun. Ini namanya memutus antara mubtada itu segini, ulaika humul muttaqun, ini jumlahnya adalah khobar. Memutus antara ini dan ini yang maknanya janggal, hukumnya waqaf qabih, maka dikasih tanda lam alif, artinya terlarang. Tidak boleh berhenti, saya. Gak boleh berhenti. Wa saddaqa bihi ulaika humul muttaqun. Harus di sini. Kuat nggak kuat di sini. Ada juga yang sudah di terakhir itu di atasnya itu boleh berhenti ya. Di akhir ayat. Di akhir ayat nggak ada masalah. Seperti la'allakum tatafakkarun di surat Al-Baqarah. Nah, ada di lam alifnya di atas. Ya, ada. Nih surat Al-Baqarah saya bukakan. Tapi jangan berhenti ruku. Itu di surat Al-Baqarah ayat. Sebentar. Al-Baqarah ayat 200 berapa itu? La'allakum tatafakkaruna 209. Coba kita buka. 204 apa? Belum. La'allakum tatafakkaruna fid dunya wal akhirah. Nah, ini 219 dan 220. 219 saya copy dulu. 219 dan 220. Ini juga sama, artinya janggal jika hanya berhenti kemudian tanpa ruku, tanpa mengakhiri, nggak ada masalah. Tapi jika mengakhiri itu yang jadi masalah. 219 dan 220. Tapi nggak membatalkan sholat kan? Ya. Kalau membatalkan sholat nggak, cuma karena memberikan makna yang nggak jelas kepada Al-Quran itu yang tidak diperkenankan. Nah, ini contohnya. Nah, ini di beberapa mushaf, untuk mushaf Madinah nggak ada tanda lam alif. Di mushaf Indonesia kalau nggak salah itu ada lam alif di sini. Boleh dicek halaman 219. La'allakum tatafakkarun, Allahu Akbar, supaya mereka berpikir titik. Kemudian di dunia dan akhirat. Apa di dunia dan akhirat? Al-Baqarah 219 ada tanda lam alif nggak? Yang Indonesia ada. Nah, ada di Indonesia dikasih tanda lam alif, walaupun di sini nggak ada. Ya, cuma ini ketika wakaf di sini maknanya nggak sempurna. Kan dari awal yas'alunaka 'anil khamri wal maisir, mereka bertanya tentang arak dan judi. Qul fihi ma itsmun kabir, ini proses pengharaman yang kedua. Qul fihi ma, di dalamnya terdapat itsmun kabir, dosa yang besar, wa manafi'u linnas, dan bermanfaat bagi manusia. Tapi dosanya atau bahayanya lebih besar daripada manfaat. Kemudian wa yas'alunaka madza yunfikun, dan mereka bertanya madza yunfikun, apa yang mereka infakkan? Qulil afu, katakanlah pengampunan. Demikian Allah menjelaskan kepada kalian semua tentang ayat-ayatnya agar kalian dapat berpikir di mana, baik dunia maupun akhirat. Tiba-tiba diputus di sini Allahu Akbar. Nah, itu yang bisa memberikan salah paham terhadap mustami', terhadap para pendengar atau audiens. Itu. Oke. Di sini nggak ada tanda lam alif, di Quran Indonesia ada, saling melengkapi. Ya. Misal berhenti sini langsung ruku, nah itu yang dilarang. Bukan karena kan Rasulullah nggak apa istilahnya, nggak melarang wakaf di sini, oke. Cuma karena merubah arti, itu yang dilarang Rasulullah. Oke ya, tanda lam alif. Tapi kalau membaca nggak apa-apa Ustaz ya. Membaca la'allakum tatafakkarun,
Waqaf fid dunya wal akhirah boleh, karena dengan niat melanjutkan. Sama dengan fawailul lil musallin, Allahu akbar. Nah, itu yang berdosa. Atau ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus shalah, wahai orang-orang yang beriman jangan mendekati salat. Allahu akbar. Wah, bahaya. Karena bisa menimbulkan salah faham terhadap mustami'. Baik, itu tanda lam alif. Insya Allah tanda jim jawaz, dan yang berikutnya akan kita lanjutkan di minggu berikutnya. Hadanallahu iyyakum ajma'in wal afu minkum wallahu al muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.